Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, udah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu belakang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang silakan ketua kelas pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu, yang sakit satu, Bu. Oh iya, oke, Ibu absen dulu ya. Rizky Nopi. Hadir, Bu. Iya. Tenia Desenze. Saya, Bu. Iya. Sesi Laurenia. Hadir, Bu. Gea Tamara. Hadir, Bu. Samira. Sakit, Bu. Samira, oh ini yang sakit tadi ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Oke, satu orang yang tidak hadir. Ada yang belum disebut namanya? Tidak, Bu. Udah semua ya, satu orang yang tidak masuk. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menanya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis entalpi reaksi? Saya, Bu. Nah, ya, coba Rizky. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar, Ya. yang kedua entalpi pembakaran, yang ketiga entalpi ikatan, dan yang keempat entalpi kisi, Bu. Ya, benar ya. Ada entalpi pembentukan standar, ada entalpi pembakaran, ada entalpi kisi, ada entalpi ikatan. Nah, ya, untuk hari ini sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang suka jalan-jalan ke Mega Mall? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, suka semua ke Mega Mall? Suka, Bu. Suka, Bu. Iya. Nah, kalau mau ke Mega Mall biasanya kalian lewat jalan mana? Kalau saya jalan Kampung Bali, Bu. Jalan Sukamerindu, Bu. Sama, Iya. Bu. Saya pantai, Bu. Iya, banyak ya jalan yang bisa kita lalui ke Mega Mall. Walaupun banyak jalan yang berbeda, tapi tujuan kita tetap sama, yaitu mau ke Mega Mall. Mega Mall. Nah, begitupun dengan reaksi kimia, misalnya pada reaksi pembentukan CO2. Nah, untuk pembentukan CO2 itu kita bisa mereaksikan C dengan CO, juga bisa dengan C dengan O2. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hukum Hess, di mana si hukum Hess ini akan membahas tentang kalau reaksi yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada lintasan atau jalannya atau proses pembentukan reaksi itu sendiri. Nah, dan juga kita akan membahas mengenai cara menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Nah, setelah mempelajari ini, kita semua diharapkan mampu menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Juga kita bisa menggambarkan diagram entalpi, juga menggambarkan diagram siklus Hess. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu akan untuk mengawali materi, Ibu akan memberikan kalian suatu reaksi. Perhatikan di papan tulis. Nah, coba kalian perhatikan reaksi yang sudah Ibu tulis di sini. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Silakan kalian amati. Nah, dari reaksi ini, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Menurut saya reaksinya berupa H2O semua, Bu. Iya, reaksinya berupa H2O semua. Ada lagi? Bu, itu bagaimana ya, Bu? Hubungan antara persamaan reaksi kimia yang satu dengan persamaan reaksi kimia yang lain terhadap delta H masing-masing reaksi, Bu. Iya, karena
karena ini reaksinya berupa H2O semua, dan juga ini memiliki delta H yang berbeda-beda. Lalu bagaimana sih hubungannya antara persamaan reaksi yang ada dengan delta H yang ada ini? Ya benar, bagus sekali ya pertanyaan dari Rizky tadi. Nah, jadi untuk kita mengetahui hal tersebut, Ibu akan jadi Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan lembar diskusi kalian. Nah, di lembar diskusi nanti sudah Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjawab dari pertanyaan teman kalian tadi. Oke, sekarang kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Rizky kelompok 1 dan Tenia kelompok 2 ya. Baik, Bu. Oke, Bu akan membagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1, Kasih, Bu. ini untuk kelompok 2. Nah, silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sana, dan jawabannya silakan kalian tulis di lembar yang sudah Ibu sediakan di belakangnya. Oke? Ya, Bu. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusikan. Ya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang belum paham, itu silakan bertanya ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh iya, Rizky. Nomor 1B ini maksudnya gimana ya, Bu? Nomor 1B. Sebentar. Nomor 1B itu gambarkanlah hubungan antara persamaan-persamaan reaksi tersebut dalam bentuk diagram entalpi. Nah, itu kalian disuruh membuat diagram entalpinya dari reaksi yang sudah kalian dapatkan di nomor A tadi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu? Oke, silakan dilanjutkan kerjanya. Ada lagi yang tidak paham dengan soalnya? Saya, Bu, Oh iya, Tenia. yang bagian nomor 3, Bu, itu gimana ya? Nomor 3. Oh, oke. Untuk nomor 3 itu kan hasil reaksinya ada yang 4H2O, ada hasil reaksinya itu ada C3H8 5O2 menjadi 3CO2 4H2O. Nah, jadi di sana kan untuk ketiga reaksinya itu, kalau untuk yang seperti yang H2O, di sana H2O-nya itu masih 2. Coba Tenia perhatikan reaksi yang kedua itu. Yang 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Itu kan H2O-nya masih ada 2, sedangkan di hasil reaksinya itu ada 4H2O. Nah, di situ berarti kita harus mengalihkannya dengan 2 agar didapatkan 4H2O. Seluruh reaksi yang ada di nomor 2 itu reaksi kedua, semuanya dikali dengan 2. Begitupun dengan yang lainnya.
delta H-nya juga dikalikan dengan 2. Terus itu mana lagi yang belum setara itu? Belum ini. Nah, itu juga untuk yang CO2. Yang CO2 itu juga di hasil reaksinya itu ada 3, sedangkan di reaksi yang pertama itu CO2-nya cuma ada 1. Berarti itu dikalikan berapa? Ya, dikalikan dengan 3 juga. Paham Tania? Paham, Bu. Oke, kalau paham silakan dilanjutkan. Rizky, sudah nomor berapa Rizky? Sudah nomor 1, Bu. Oke, waktunya tinggal dikit lagi ya. Segera diselesaikan. Tenia udah nomor berapa Tenia? Sudah sampai nomor 2, Bu. Oke, udah nomor 2. Kalian tinggal dikit lagi ya. Silakan selesaikan semuanya. Ya, Bu. Kalian bisa cari jawabannya di buku paket atau LKS yang kalian punya. Di sana semuanya lengkap. Tinggal kalian baca dan kalian pahami. Gimana Tenia? Nah, ya yang ini digambar serapi mungkin ya. Untuk membuat diagram entalpi itu kita gambar dulu garisnya ada suhu X dan suhu Y. Gambarnya rapi-rapi ya, bukan di start. Baik, Bu. Rizky gimana? Iya, silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Kalau ada yang nggak paham soalnya tanyakan saja. Bagaimana semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua. Oke, selanjutnya itu silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Perwakilan kelompok aja ya. Nah, jadi untuk kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Rizky ya, Rizky silakan presentasikan nomor 1 dan nomor 4. Dan kelompok 2 presentasikan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 nanti siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oh iya, Tenia. Silakan untuk kelompok 1 dulu maju ke depan, presentasikan. Ini spidolnya. Itu dihapus dulu. Kasih, Bu.
Sudah, Bu. Iya, sekarang silakan. Untuk yang A, dari diagram entalpi didapatkan reaksi sebagai berikut. Yang pertama, setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2 dengan delta H plus 33,85 kJ per mol. Yang kedua, setengah N2 plus O2 menjadi NO plus setengah O2 dengan delta H plus 90,37 kJ per mol. Yang ketiga, NO2 plus setengah O2 menjadi NO2 dengan delta H min 56,52 kJ per mol. Dari diagram entalpi pada soal, berikut bentuk diagram siklus Hess. Udah, Bu. Oke, nah jadi untuk nomor A dan B, nomor 1A dan B itu kelompok 2 ada yang berbeda atau ada yang mau ditambahkan? Tidak, Bu. Sama, Bu. Sama. Oke, berarti sudah paham semua ya kalau sama semua. Nah, jadi benar ya dari diagram entalpi tadi itu bisa kita buat reaksinya seperti yang telah dituliskan oleh Rizky. Oke, lanjut Rizky, nomor C. Yang C, hubungan antara persamaan reaksi tersebut jika dilihat dari nilai delta H-nya, yaitu jika reaksinya memiliki dua lintasan, maka nilai delta H-nya sama saja dengan satu lintasan, Bu. Oh iya, oke. Untuk nomor C ada yang berbeda pendapat atau ada yang mau ditambahkan kelompok 2? Tidak, Bu. Kelompok yang lain? Tidak, Bu. Ya, Tenia ada yang mau ditambahkan? Tidak, Bu. Sama seperti Rizky. Ya, Tenia ada yang mau ditambahkan? Ada, Bu, yang nomor C. Iya. Menurut saya hubungan antara persamaan reaksi tersebut jika dilihat dari nilai delta H, yaitu nilai delta H tidak tergantung pada lintasan-lintasannya. Namun delta H di sana hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, di mana nilai delta H yang merupakan keadaan awal sama dengan hasil penjumlahan delta H2 dan delta H3. Hal tersebut sesuai dengan bunyi hukum Hess yang berbunyi perubahan entalpi tidak tergantung pada jalannya reaksi atau tahapan reaksi, tetapi hanya tergantung pada keadaan awal atau reaktan dan akhir reaksi atau produk. Ya, benar ya. Nah, jadi untuk delta H itu hubungan antara persamaan reaksi yang sudah ditulis tadi dengan delta H itu jika dilihat dari nilai delta H-nya dapat kita ketahui bahwa nilai delta H1 itu merupakan penjumlahan dari nilai delta H2 ditambah delta H3. Nah, itu sesuai dengan bunyi hukum Hess bahwa suatu perubahan entalpi itu tidak bergantung pada lintasan-lintasannya, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, silakan dilanjutkan Rizky. Nggak apa-apa dihapus, Bu. Ya, nggak apa-apa. Untuk nomor 4, ini 2H2 di sebelah kiri dengan 2H2 di sebelah kanan dicoret, dan 2C di sebelah kiri dengan di sebelah kanan dicoret, sehingga didapatkan C2H4 plus 6F2 menjadi 2CF4 plus 4HF. Dengan delta H dijumlahkan semua didapatkan hasil min 2486,3 kJ. Iya, benar ya. Oke. Untuk yang nomor ini jumlah delta H-nya kita jumlahkan semua sehingga didapat min 2486,3 kJ. Oke, silakan duduk Rizky. Terima kasih Rizky. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan nomor 3. Silakan yang mewakili. Saya, Bu. Iya, Tenia. Silakan Tenia. Berhentikan dulu. Ini, Bu, untuk yang nomor 2A dari diagram siklus S pada soal berikut reaksi-reaksinya.
Sedangkan yang B, dari persamaan reaksi tadi berikut diagram entalpinya. Oke, untuk kelompok Rizky ada yang berbeda? Tidak Bu, sama. Sama, oke sama ya. Benar ya jawaban dari Tenia. Oke, Tenia lanjut ke nomor 3 ya? Iya. Iya, Bu. Pada reaksi pertama dikalikan 3 agar CO2 menjadi 3 CO2, dan reaksi kedua dikalikan 2 agar 2H2O menjadi 4H2O, dan reaksi ketiga dibalik maka tanda H menjadi positif agar C2H8 menjadi di sebelah kiri. Sehingga delta H sama dengan delta H ditambah delta H2 ditambah delta H3 sama dengan min 282 Kj ditambah min 272 Kj ditambah 24 menjadi min 530 Kj. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Tenia. Silakan duduk. Oke, untuk yang lain sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Oke. Baiklah, kalau sudah paham, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, ya Rizky, silakan Rizky. Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu jumlah panas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia hanya dipengaruhi oleh keadaan akhir dan awal saja, tidak bergantung terhadap jalannya reaksi sebagaimana bunyi dari hukum Hess, bahwa perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi atau tahapan reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal atau reaktan dan akhir reaksi atau produk. Artinya, delta H yang ada di keadaan awal reaksi sama dengan delta H keadaan akhir reaksi. Oke, benar ya. Nah, jadi itulah pembahasan kita hari ini mengenai hukum Hess, di mana si hukum Hess ini menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi itu tidak bergantung pada keadaan awal, hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja, tidak bergantung pada proses atau jalannya reaksi itu sendiri. Nah, untuk menentukan delta H tadi kita bisa menjumlahkan delta H1 ditambah delta H2 sampai delta Hn sampai seterusnya. Kalau delta H-nya ada 10, kita jumlahkan sampai 10. Nah, jadi untuk diskusi atau pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk Nah, jadi untuk selanjutnya ini untuk mengetahui kalian paham atau belum, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum paham ya, tapi malu-malu untuk bertanya. Nah, sekarang Ibu ada post test untuk kalian. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan silakan dikumpulkan dengan Ibu. Oke, Ibu bagikan ya. Ini untuk Tenia. Kasih Bu. Nah, jadi untuk minggu depan silakan kalian baca materi untuk pertemuan selanjutnya itu di rumah. Dan untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, Bu. Dan untuk kalian jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya, karena di sini wabah Covid masih sangat meresahkan. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa mulai. Selesai. Oke. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.